Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltim, Irwan, melakukan peresmian terhadap gedung baru rumah susun atau rusun Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Mutiara Mahakam di Samarinda. Rusun ini sendiri akan difungsikan untuk para mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan di Stikes Mutiara Mahakam. Gedung 2 lantai ini berkapasitas 44 tempat tidur dan 2 kamar khusus di lantai 1 untuk penyandang disabilitas. Dijelaskan oleh Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P Kalimantan II, Mustafa Otvan, bahwa proses pembangunan rusun ini berlangsung selama 6 bulan. Total anggaran yang dihabiskan sebesar 5 miliar rupiah. Setelah peresmian oleh anggota DPR RI Irwan, rusun Stikes Mutiara Mahakam ini pun dapat langsung ditempati. Hitungannya di bulan Juli atau Agustus ya. Anggarannya kalau gedungnya kurang lebih di angka 5 miliar, sedangkan mebelnya di angka 500 kurang lebih 500 juta ya. Mebelnya 500 tadi ya? Ya, itu sudah lengkap pembangunan dan jadi semua mahasiswa tinggal bawa baju ya istilahnya, tinggal masuk ke rusun ini. Dan juga kita menyarankan kepada pihak Stikes nanti dibentuk suatu badan pengelola ya Pak Irwan ya, supaya rumah susun ini dipelihara dengan baik. Selain meresmikan rusun untuk Stikes Mutiara Mahakam, pada hari yang sama juga diresmikan rusun yang dibangun untuk Asrama Pusat Studi dan Dakwah Islam atau Pusdai Kalimantan Timur. Pembangunan rusun 2 lantai tersebut atas usulan yang diajukan oleh pihak Pusdai Kaltim. Ketua Pusdai Kaltim Aslam Abu Hanifah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota DPR RI Irwan dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Pasalnya, sebelum adanya rusun ini, para santri ditempatkan di asrama yang status bangunannya masih meminjam. Sebelum ini itu alhamdulillah dapat pinjaman tempat ya di Jalan Jakarta 2, pinjaman tempat di situ. Nah, sebelum waktu itu Pak Irwan juga pernah berkunjung ke situ, Nah, kita waktu itu ya Bismillah beliau menyatakan niatnya untuk membantu dengan catatan kita bisa melengkapi persyaratan. Nah, jadi mungkin ya setahunan juga kita melengkapi persyaratan. Alhamdulillah sudah lengkap, kita memenuhi syarat, akhirnya kita mendapatkan bantuan ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Haji Irwan ya yang telah berusaha membantu sehingga terwujudnya rumah susun ini. Ya. Pemerintah pusat juga ya? Ya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga. Tentu kami tidak bisa membalas yang lebih kecuali dengan ucapan doa. Semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi amal soleh dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Irwan menjelaskan bahwa pembangunan rusun saat ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian PUPR yang kemudian ia dorong di Komisi 5 berupa program padat karya pendidikan. Ia melihat saat ini masih banyak lembaga pendidikan, baik itu kemahasiswaan atau pesantren di Kaltim yang membutuhkan bantuan. Ketua DPD Demokrat Kaltim ini pun menargetkan setiap tahun akan ada minimal 2 kegiatan pembangunan rusun di Kaltim. Irwan menyebut bahwa pembangunan fasilitas rusun ini adalah salah satu upaya dalam peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur. Terlebih ke depan, dengan adanya IKN, maka persaingan tenaga kerja akan semakin ketat karena besarnya minat untuk bekerja di IKN baru. Sayang sekali, ini yang sering dilupakan oleh para pemimpin daerah. Selalu bicara IKN, tetapi lupa kemudian menyiapkan sumber daya manusia. Bergaining sumber daya manusia Kaltimnya sendiri, baik untuk birokrasinya maupun untuk anak-anak mahasiswa dan lainnya pasca mereka lulus itu lemah masih dari sisi politis dan dari sisi regulasi. Itu yang sebenarnya yang harus kemudian dipikirkan. Jangan sampai nanti pada saat IKN-nya terwujud, ya rumus pasar dong. Ya. Mereka yang profesional lebih punya kompetensi dari luar, pasti punya kesempatan, mereka juga anak bangsa. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah menyiapkan sumber daya manusia di Kaltim ini untuk bisa masuk juga berkarya di ibu kota Nusantara. Nah, salah satunya sebenarnya ini, kita menyiapkan dasar-dasar infrastruktur pendidikan yang baik untuk adik-adik kita di Kaltim, sehingga mereka belajar dengan baik, mereka fokus belajarnya, nah mereka nanti punya kesempatan. Tim redaksi STV Samarinda.